Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sholawat dan salam, ya, keselamatan, keberkahan, rahmat Allah tetap diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin, ya, amin ya. Dan juga khususnya para pendengar. Dulur El Victor dimanapun Anda berada dan sedang apapun yang sedang dikerjakan, sedang apapun kerjanya. Ya. Hari ini hari Jumat, ya, ingat sekali lagi Jumat itu adalah hari di mana Allah sudah menetapkan hari kiamat. Ya. Jadi kalau hari Jumat seluruh makhluk, ya, menangis semua mulai pagi, mulai malam hari itu sudah menangis. Seluruh tumbuhan, ya, semua, hewan, ya semuanya itu menangis karena takut jangan-jangan ini hari di mana Allah mengakhiri kehidupan dunia ini secara massal. Ya. Yang tidak menangis hanya satu. Siapa, Prof? Manusia. Ya, yang tidak menangis manusia karena manusia ya sepertinya tidak punya rasa kekhawatiran seperti itu, ya nyaman-nyaman saja. Bahkan sekarang ini Jumat ini dia memprogram yang begitu banyak, ya. Ya tidak apa-apa, memprogram kehidupan banyak. Ya, ingin apa hari ini? Ya seperti saya, mungkin nanti saya jam 8 saya menguji ujian terbuka doktor. Di hari ini ya, Prof, ya, jam 8. Ya saya program soal nanti Allah mengizinkan atau tidak akan urusan lain, ya. Okay. Ya, jam 8 saya ada uji itu, judulnya itu tentang jadi ini mahasiswa dokter yang menemukan teknik menghafal yang mudah dan cepat. Ya. Lalu nanti sekitar jam 10 saya vaksin booster. Vaksin booster. Nah, Masya ya Allah, bismillah, lancar, Prof. Ya boleh, saya program. Okay. Nanti setelah Jumatan saya punya program lagi, mana sudah apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa Jumat ini bisa saja terjadi bahwa Allah memutuskan hari kiamat dan itu tidak ada pemberitahuan. Tanda-tandanya, Prof? Tidak ada tanda-tandanya. Sudah, yang penting ya kalau tandanya sudah banyak tuh. Iya. Banyak, itu tanda-tandanya banyak. Cuma kan sudah dibocorkan Allah kepada Nabi Muhammad bahwa besok itu hari Jumat, kiamat itu pasti Jumat. Ya. Pasti di hari Jumat. Lalu Jumat ini adalah hari di mana Allah ada satu detik atau beberapa detik di mana seluruh yang meminta akan dikabulkan Allah. Di waktu tertentu ya, Prof? Ini silakan dibaca keistimewaan hari Jumat di buku Teknik Khutbah Jum'ah Komunikatif. Itu ada penjelasan tentang keistimewaan hari Jumat. Ya, hari Jumat, ya. Lalu di buku teknik khutbah ya, Prof? Jum'ah komunikatif, sekaligus di situ Anda belajar khutbah. Silakan dibaca beberapa teknik khutbah di situ. Nah, nanti kita suatu saat akan membuka pendaftaran siapa yang ingin bisa jadi khotib hanya dalam sehari. Iya, saya ajari. Dengan kalau sudah membaca buku itu, ya. Nanti akan dibuka kelas itu, Prof? Iya, saya karena ini permintaan anak-anak ya, karena ada beberapa menantu saya yang anak saya yang ingin gitu loh. Ayah diajari, tolong saya diajari ini, ya. Guru-guru ya, guru-guru yang di lingkungan yayasan kami meminta gitulah sekalian toh. Sekalian kita bersama-sama. Masya Allah, ini kesempatan yang luar biasa, Dulur. Nanti sekali, makanya kalau mau daftar ya kita tanya dulu, ini sudah baca itu belum? Gitu. Syaratnya harus baca bukunya dulu ya, Prof? Iya, supaya nanti tidak mulai dari nol. Gitu ada loh. bekal nih. Iya, ada bekal. Ini buku ini juga sudah menjadi pegangan di beberapa SMP karena anak-anak SMP ini satu SMP harus menunjuk satu anak pelajar yang bisa khutbah di kantor dinas pendidikan. Ini SMP ya, Prof? Ya, SMP, anak SMP. Alhamdulillah sudah beberapa yang tampil. Masya Allah. Difoto, dimasukkan di Pigora, kemudian diberi buku itu. Alhamdulillah, jalan. Saya tidak tahu kebijakan ini setelah kepala dinas pendidikan berganti yang sekarang ini. Ya. Hari Jumat adalah hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, banyaklah hari Jumat. Maka
setiap hari Jumat itu adalah hari-hari yang sangat menyenangkan, ya. Menyenangkan karena ada doa yang dikabulkan Allah. Kemudian kita kalau baca sholawat ya juga sholawatnya itu nilainya beda dengan hari-hari yang lain. Begitu ya Prof, Masya Allah. Nah hari ini saya akan menyampaikan topik yang juga sangat istimewa. Ya, apa itu Prof topiknya? Tentang cahaya Allah, ya, cahaya Allah. Oleh karena itu ini ada di nanti cahaya ini saya ajarkan ini untuk nanti dibaca setiap sujud, ya, setiap sujud atau sujud terakhir, ya. Setiap dibacanya setiap sujud atau di sujud terakhir. Ya. Karena cahaya itu perlu, Pak. Lalu kita ini kalau di rumah ya, di rumah kemudian listrik padam itu kan seperti dunia ini gelap toh. Nggih, Prof. Nah, hati kalau tidak ada, jadi karena ada listrik maka kita bisa tahu ini gelas, ini sendok, bisa toh? Melihat ini pintu, ini. Nah, sama dengan hati, kalau hati tidak ada cahaya, ya seperti itu tidak bisa membedakan. Maka silahkan membaca buku terapi sholat ini halaman 57. Buku terapi sholat bahagia. Ya, halaman 57. Halaman 57 silahkan. Poin 7. Telur El Victor. Poin 7, halaman 57 poin 7. Dan juga baca buku kajian pagi ini, buku doa-doa keluarga bahagia halaman 33. Halaman 33. Jadi kita berbicara tentang cahaya. Cahaya Allah. Ya, nah cahaya Allah itu nanti ya sudah ya tadi ya hari yang dicatat tadi yang dibuka halaman tadi berapa tadi? Di halaman 57 poin untuk 7. Buku poin 7 itu yang 57 itu ya buku terapi sholat bahagia Pak. Ya poin 7, kemudian doa-doa keluarga bahagia halaman 33 poin 41. Poin 41. Lalu juga baca Al-Quran, nanti Al-Quran dibuka dan diberi tanda surah An-Nur, ya, ini bagi yang di rumah bisa lah ya membuka ini surah An-Nur. Tapi bagi yang sedang mengendarai ya jangan buka ya. Ya. Nanti berbahaya ya. Menyimak saja, nanti diputar kembali rekamannya. Kalau nanti terpaksa tidak bisa membuka rekamannya ya nanti akan kita unggah kita upload di YouTube Muhammad Ali Aziz Channel. Di YouTube Muhammad Ali Aziz Channel. Nah, itu silakan subscribe juga ya supaya ada silaturahim antara kita dan Anda semuanya itu. Mbak Elvina juga harus subscribe ya itu Muhammad sudah Prof. Sudah ya. MOH Ali Aziz Channel di Muhammad YouTube Ali ada. Aziz. Itu nanti kita akan jelaskan ini kalau nanti supaya barangkali belum hafal doa ini ya. Jadi dalam surah An-Nur ayat 35 dan 40. Ayat 35 dan 40 ya Prof. Ya. Saya mulai dari Quran dulu ya, karena Quran itu nomor 1 loh. Masya Allah. Silahkan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Nah ini aja dulu ya. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Jadi tidak ada lorong langit dan bumi yang tidak terkena pancaran cahaya Allah. Nah, tidak ada yang tidak terkena pancaran cahaya Allah. Tuh. Ketika kita membaca ini doa tahajud ya, itu juga kita mengakui bahwa Allah itu adalah cahaya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Ya. Wahai Allah, segala puji bagimu, engkau adalah pemberi cahaya langit dan bumi, wa man fihin, dan
apa saja yang ada di antara langit dan bumi termasuk saya. Itu. Ya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu, dan saya ini memuji engkau, menyanjungmu karena engkau itu yang memelihara, merawat, ya, memenuhi kebutuhan seluruh penduduk langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya termasuk saya, termasuk kita, ya. Seneng ya, baca doa tahajud itu seneng sekali. Jadi kita bayangkan Allah memberi cahaya langit dan bumi, terus cahaya itu juga nyorot kita, nyorot kita. Ada di antara kita ya Prof. Terus Allah, lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Nanti doa tahajud ada di buku doa keluarga bahagia ini juga. Terima kasih kepada beberapa orang yang ini menyebarkan buku ini, karena buku ini dipergunakan untuk souvenir pernikahan-pernikahan. Tahlil juga ya ini. Nanti bulan Februari ini juga ada yang meminta sebanyak 600 eksemplar untuk souvenir, ya, untuk souvenir pernikahan. Doa-doa keluarga. Ya, ini ada juga di situ. Doa tahajud namanya di situ ya, sama cahaya juga ya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, engkau itu yang merawat. Yang merawat kaki saya, yang merawat mata saya, supaya cairannya di mata saya itu tidak terlalu banyak dan juga tidak kering. Nah kalau kering kan tidak bisa kedip ya. Nah kalau terlalu banyak ya keluar banyak toh. Nah itu Allah ngatur ya. Masya Allah, dari hal terkecil. Ya, diatur sangat detail. Luar biasa ya. Nah jadi Allah juga yang mengatur tentang bulu hidung kita. Jadi bulu hidung kita ini kalau nanti tersentuh debu apa saja, itu secara otomatis nanti itu nyetrum ke otak. Ya, jadi bulu di hidung yang kena debu itu akan memberi sinyal ke otak, gitu ya. Lalu otak nanti itu akan mengirim sinyal juga ke hidung supaya ada rasa gatal. Ya Mbak. Nah, setelah itu kemudian otak memerintahkan tenggorokan dan paru-paru untuk agar supaya mengeluarkannya, akhirnya jadilah bersin, wahing, ya Mbak. Masya Allah. Itu Allah semua yang ngatur. Kenapa kita tidak ngerti kalau itu diatur oleh Allah? Astagfirullah. Ya itu qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Jadi kita itu mengakui itu Allah cahaya, pemberi cahaya. Nah itu. Terus di dalam surat 30 tadi itu 35 masih ada di situ. Jadi Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Lalu di dalam surat itu juga ada kata-kata begini. Maaf ini tidak saya baca panjang seluruhnya ya, karena tidak cukup waktunya. Suatu saat lah mungkin kita terangkan tafsir ini secara khusus. Yahdillahu linurihi mayyasha. Kalau yang di Al-Quran ini ya, sambil Quran ini ada tanda merah itu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan cahaya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih Allah. Oh, Masya Allah. Orang-orang tertentu, orang tertentu. Cahayanya itu. Ya Mbak Elvina, orang tuanya Mbak Elvina, orang tua kita yang bisa mendidik kita jadi orang yang ngerti agama. Ini juga cahaya Allah. Ini dipilih Allah, dipilih ini. Dipilih Mbak. Dipilih ya. Mau mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan acara yang menambah keimanan seperti acara ini, itu dipilih Allah, tidak main-main tuh, tidak main-main. Ya, tidak main-main ini. Kemudian jadi yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi hidayah orang yang memang betul dipilih. Subhanallah. Nah cuma cahaya itu ada level-levelnya. Ya. Ada level yang ringan, ada yang level cahaya. Semakin kuat cahaya Allah, semakin kita semakin merasakan kenikmatan untuk beragama. Beragama itu kita ini diatur oleh agama supaya cahaya itu menjadikan kita ini orang periang, dan cahaya itu menjadikan supaya kita ini cahaya, supaya kita menjadi orang yang ceria ya, senang gitu wajahnya, lalu benar gitu ya. Jadi kalau ada orang dapat cahaya itu tidak mungkin lah kalau dia itu kemudian mengikuti aliran sekarang. Kita nggak sampai aliran akidah Mbak ya. Coba di sini masih beredar itu.
Untuk apa pernikahan? Pernikahan adalah perbudakan. Marriage is slavery. Itu ada itu aliran gitu itu. Jangan menikah. Nikah itu sama dengan perbudakan. Gimana laki-laki itu akan memperlakukan istri sebagai budaknya. Harus izin ini gitu, Pak. Loh itu kalau orang enggak cepat-cepat ada cahaya Allah ikut itu kemudian enggak mau menikah. Kemudian ada juga yang sudah menikah kemudian mengikuti aliran child free, Mbak. Ngerti child free, Mbak? Apa itu, Mbak? Itu anak yang jadi orang yang ini loh, Mbak. Orang yang enggak mau punya anak. Iya. Bebas dari anak. Bebas dari anak. Enggak pengen dibebani anak. Karena punya anak itu ya perlu hamil. Ya perlu nyuap. Ya kalau sakit ya rewel. Tidak ingin repot dengan anak. Aduh itu. Nah kalau ngerti orang yang mengikuti ajaran berarti kan cahaya Allah enggak ada. Tujuan pernikahan itu antara lain kan memiliki keturunan. Kecuali memang ditakdirkan Allah memang tidak diberi keturunan karena nanti kenapa tidak diberi keturunan? Iya nanti diberi keturunan di surga saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Nah, itu. Ada juga yang kalau tidak dapat cahaya kan bertindaknya kan menurut saya enggak rasional, Mbak ya. Iya. Boneka terus disuapi ya. Yang lagi tren digendong-gendong ya, kemudian diajak ngomong, dibelikan baju yang lebih mahal. Jadi baju yang dibelikan itu namanya baju harganya sekarang 300 juta, 300.000 atau 1 juta. Dia nggak terpikir bahwa anak-anak yang temenan, anak-anak yang sungguh-sungguh yang butuh gizi seperti itu tuh banyak supaya tidak stunting. Ya toh? Iya, Prof. Waduh. Kita ini butuh cahaya. Kalau enggak kita akan gampang terombang-ambing. Lalu di sini adalah yang surat apa tadi? Nur ya, An-Nur ya. An-Nur 35 dan 40. 40 ada kata-kata terakhir itu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi Allah cahaya, yang tidak dapat cahaya. Allah itu sumber cahaya tuh. Wa man lam yaj'alillahu nuran wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ayat-ayat tentang cahaya ini ya, itu ada harus dibaca supaya dapat cahaya. Ada di buku itu Al-Ayatul Qur'aniyah fil Nur wa Syifa ya, yang buku Mbak Alvina belum saya beri ya. Buku yang apa, Prof? Al-Ayatul Qur'aniyah fil Nur wa Syifa. Jadi bukunya ada Arabnya semuanya itu loh, Mbak. Oh, belum saya. Oh, belum, nanti saya beri. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Itu cahaya. Baiklah sekarang. Ini pentingnya cahaya. Pentingnya cahaya. Kalau tidak dapat cahaya maka tidak tahu hidup ini seperti apa. Sekarang coba umpamanya Anda ingin pergi ke Mojokerto, lalu cahaya nggak ada, cahaya matahari tidak ada, cahaya lampu tidak ada. Kemana Mbak lewat? Iya, Prof, gelap, tidak bisa, tidak tahu arah. Iya toh, tidak tahu arah. Maka begitulah perumpamaan kalau Allah tidak memberikan cahaya. Maka Rasulullah mengajarkan kita kalau begitu mintalah cahaya. Bahasa Arabnya nur. Ya toh? Rasulullah kemudian memerintahkan kalau memang kamu itu ngerti pentingnya cahaya maka berarti mintalah cahaya. Ini berarti bisa dikatakan ketika seorang hamba bisa membedakan antara yang baik, buruk. Oh iya, Mbak. Itu karena cahaya Allah ya, Prof. Baik ya. Cahaya itu perlu. Nah, ini ada kata mutiara, Mbak, ini menyangkut cahaya. Siap, ya. Kata mutiara di hari ini, apa, Prof? Ini tidak ada yang muncul setelah kegelapan selain cahaya. Tidak ada yang muncul setelah kegelapan selain cahaya. Dan tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kebahagiaan. Ya. Jadi kalau sekarang gelap, ingin tidak gelap, ya datangkanlah cahaya. Kan gitu toh.
ingin sedih terhapus, ingin bahagia, berarti harus menghapus kesedihan. Saya ulang kata Mutiara hari ini, tak ada yang muncul setelah kegelapan selain cahaya. Dan tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kebahagiaan. Masya Allah, ini berarti ketika ingin terhindar dari gelap harus meminta cahaya, ketika ingin menghindari sedih kita harus bahagia ya Prof. Iya, itu ya. Nah, sekarang kita memasuki waktu sujud ini ya. Di buku Terapi Salat Bahagia halaman 57, poin 7. Iya, ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini salah satu alternatif pilihan-pilihan doa. Dan ini salah satu doanya adalah doa ini. Saya kalau baca doa ini saya mesti ingat Mbak Nikma ya. Masya Allah. Ini penyiar yang yang banyak mencerdaskan saya lah gitu Mbak ya. Luar biasa suaranya ya, tawaduknya ya. Ya ini ya pinternya ya, kemauan belajarnya luar biasa. Bahkan sebelum meninggalnya itu pamit saya untuk melanjutkan S2. Iya betul, semangatnya luar biasa. Wah, ya akrabnya dengan keluarga saya. Beliau tuh selalu menceritakan, saya itu paling senang Prof kalau baca doa ini, itu cahaya ini. Oh iya Mbak. Nah ini, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Nah ini, ya Allah berikan cahaya di hatiku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku. Nah ini, tapi saya ingin menggunakan yang lebih lengkap dari ini, gitu Mbak. Nah, saya kalau sujud ya menggunakan doa cahaya tapi lebih lengkap dari itu. Lebih lengkap dari itu ada di doa bahagia ini, halaman 33. Kalau bapak-bapak ibu yang sangat saya hormati, yang luar biasa, orang soleh solihah semua pagi ini, kalau mau mengamati ya Mbak ya, bedanya apa ini yang di buku Terapi Salat Bahagia dengan buku doa ini? Kalau di buku Terapi Salat Bahagia ini, berikan cahaya di hatiku, kemudian pendengaranku dan penglihatanku. Oke ya, berapa? Ada 3. Lah sekarang kalau di buku doa ini ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura. Ini kalau ini hanya 4 ini Mbak. Berikan cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku. Berapa Mbak? 4. Ada tambahan lisan ya? Lisan itu. Kalau ini tidak ada. Tuh. Tapi boleh, sama-sama boleh. Nah karena ini sama-sama dari Rasulullah, ya maka boleh dibaca pada waktu sholat. Di sujud terakhir. Iya. Terakhir boleh, setiap sujud juga boleh. Setiap sujud atau di sujud. Atau diangsur boleh Mbak. Diangsur. Sujud pertama itu cahaya di hati, sujud kedua cahaya di mulut, di lisan, kemudian boleh itu ya. Paham Mbak ya? Oke, ini yang kita kaji pada pagi hari ini. Nah, sekarang mungkin yang enak saya ini ya Mbak ya, sebentar. Ngapunten halaman pinten. Oh iya ya baik, ini ada penanya ini ya. Di halaman berapa saya ulang ya? Buku doa halaman 33. Poin 41. Poin 41 untuk buku Terapi Salat Bahagia. Halaman 57. Halaman 57 poin 7. Poin 7, nomor 7. Baik ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya, sekarang ya ulangi saya. Sekarang kita gunakan yang buku doa ya. Kita gunakan yang buku doa. Nah,
Ulangi saya semuanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Qalbi nura. Qalbi nura. 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 Nah gitu. Bukan Allahumma ja'al tapi Allahumma ja'al. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah itu benar. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah ini artinya apa itu Mbak? Wahai Allah, berikan cahaya dalam hatiku. Nah itu nanti namanya dipreteli, cahaya di hati itu seperti apa. Ini tadi saya setelah subuh tadi ngetik ini ya, ngetik doa ini, ngetik untuk cahaya. Iya, inilah ini. Ini Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kalau mau membawa pulpen silakan dicatat. Wahai Allah, berikan cahaya di hatiku. Nah, sudah Mbak? Berikan cahaya di hatiku. Ya, agar aku selalu mengingatmu. Selalu mengingatmu. Koma, berikan kuat membersihkan penyakit hatiku. Kuat membersihkan penyakit hatiku. Koma, dan ikhlas. Ikhlas. Koma, senang. Senang. Menerima takdirmu. Senang menerima takdirmu. Nah ini, ya coba diulang Mbak. Bahasa Arabnya dulu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah itu kemudian nanti yang bahasa Indonesia tidak boleh diucapkan. Itu. Ketika sujud itu Prof? Iya. Cuman di dalam hati. Dalam hatinya. Itu. Bahasa Indonesianya Mbak, coba. Wahai Allah, berikan cahaya dalam hatiku, agar aku selalu mengingatmu. Nah ini artinya selalu ingat Allah. Kalau sedih ya ingat betapa mudahnya Allah menghilangkan kesedihan saya. Melihat sesuatu yang indah, ingat Allah. Betapa pinternya ya Allah membuat match warna yang kayak begitu, itu bunga seperti itu ya, burung bulunya kok ya, sangat indah seperti itu ya. Jadi ingat Allah itu. Selalu mengingat Allah. Kalau melihat wanita yang tidak cantik gimana Mbak? Melihat wanita yang tidak cantik? Gimana Mbak? Ya diingat saja, walaupun tidak cantik ya itu desainnya Allah. Itu desainnya, tetap apapun itu ya Prof ya, baik terlihat indah tidak indah. Iya. Terus apa Mbak terusnya? Kuat membersihkan penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja Mbak? Penyakit hati iri, dengki. Subhanallah. Jadi minta supaya dibantu Allah untuk menghilangkan penyakit hati. Iya itu. Oke ya. Terus Mbak? Terus ikhlas Prof. Ikhlas, senang menerima takdirmu. Iya. Jadi diberi Allah sakit, diberi Allah kekurangan ekonomi, Allah ya ditakdirkan punya jodoh yang tidak terlalu memuaskan, ya itu diterima dengan senang, itu cahaya. Bukan cahaya. Bukan innalillahi Bro ya. Enggak lah, enggak ya. Pokoknya kita ini kalau bahagia dan sedih itu pilihan kok Mbak. Ya. Jadi kita sedih atau bahagia itu sebetulnya pilihan. Itu pilihan. Kalau kita menyikapi pasangan hidup yang tidak memuaskan begitu, kemudian yang kita ingat kita sedih ya gimana ya, nasib gitu. Tetapi kalau itu berpikir yang positif ya, subhanallah saya ditakdirkan punya pasangan yang seperti ini, berarti saya ditakdirkan menjadi guru. Nah, gitu. Berarti saya ini ditakdirkan Allah untuk justru menjadi cahaya, menjadi penerang gitu. Maka kata-kata yang kedua Mbak, ini kata mutiara yang kedua, jadilah pemberi cahaya, jadilah lampu pemberi cahaya.
jadilah lampu pemberi cahaya atau cermin yang memantulkan cahaya. Faham Mas Hilmi ya? Okay. Kalau mencahayai orang lain ya? Iya, kan gini, kalau mencahayai orang lain, memberi cahaya orang lain itu kan bisa dari dirinya tuh Mas Hilmi. Ya. Ya, oke. Sekarang kaca itu punya sumber cahaya enggak? Kaca. Enggak. Tidak. Tapi dia bisa memantulkan cahaya. Kalau ada cahaya toh. Sebagai perantara cahaya. Iya, paham Mas Hilmi? Ya. Maka bulan itu juga tidak punya cahaya. Bulan itu kan hanya memantulkan cahaya matahari toh Mas Hilmi. Ya. Gitu loh. Maka jadilah sumber cahaya. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Tapi jadilah orang yang bisa mentransfer cahaya. Memantulkan cahaya. Paham? Ya. Artinya orang ini harus bercahaya dulu dong. Oh, tidak harus. Tidak harus. Dia memantulkan cahaya. Dia belum bisa menjadi sumber cahaya. Ya sudah, memantulkan aja. Menyebarkan kebaikan gitu ya Prof. Iya. Ya katakan mamanya, saya nggak bisa buka Quran sendiri. Itu kan saya nggak ada pencahaya. Tapi kalau saya ini mengutip dari orang lain, paham teman? Itu berarti saya itu memantulkan cahaya dari orang ke dia. Saya tidak punya ilmu untuk hal itu. Kemudian saya mengutip, iya ini Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas begini. Itu berarti saya ini mengambil cahayanya Ibnu Abbas, saya operkan, saya transferkan. Jadi cermin. Ya, jadilah cermin. Kalau tidak bisa menjadi sumber cahaya seperti lampu, tidak apa-apa. Tapi jadilah cermin. Yang bisa memantulkan cahaya. Berapa kata mutiara hari ini? Dua. Ya. Jadi Allahumma ja'al fi qalbi nura itu dibaca Allahumma ja'al fi qalbi nura itu di dalam hati. Ayo Mbak dibaca Mbak Alvina. Wahai Allah berikanlah cahaya di hatiku agar aku selalu mengingatmu. Nah itu agak diingat-ingat Mbak. Cahaya di hatiku supaya aku selalu mengingatmu. Terus kuat membersihkan penyakit hati. Nah diingat-ingat penyakit hatinya. Saya ini kalau ada orang lebih sukses itu kok ya apa gitu. Lara hati. Itu ya Mbak ya. Seangkatan dengan kita. Ya. Kuliahnya seangkatan dengan kita. Dulu itu ya pinjam-pinjam uang ke saya. Tapi selalu sekarang bersama. Ini kok ya itu gimana? Sering terjadi. Subhanallah. Itu aja itu. Melihat orang yang hidungnya koyo mancung ya, koyo putih ya, koyo tinggi. Tahu Mbak? Terus kita dalam hati itu, saya ini ya pendek, ya hitam, ya pesek. Astagfirullah ya. Pernah Mbak Elvina gitu? Sering Bro. Sering. Lah ya itu jujur toh. Lah itu namanya penyakit hati. Penyakit hati. Ya. Maka dengan cahaya itu kita ingin supaya supaya aku bisa. Kalau nggak ada cahayamu nggak bisa. Itu loh. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa. Maka cahaya yang kuat itu memantulkan itu, menghancurkan itu gitu loh. Ya seperti laser itu loh Mas Hilmi. Laser itu kan kalau cahaya kuat itu kan bisa hancur tuh Mas Hilmi. Ya toh? Menghancurkan. Iya jadi sifat-sifat jelek dalam hati itu kena cahaya Allah itu hancur, kena laser kena cas itu. Wah, luar biasa. Artinya bahwa cahaya itu beda dengan cahaya matahari yang terang, yang kelihatan zahirnya. Ya enggak toh Mbak, wong hati loh Mbak. Nah, hati sendiri kan tidak fisik toh Mas. Hati itu jangan dibayangkan apa liver itu. Nah kalau liver ini kan fisik toh. Hati bukan hati yang ketika dibelah hatinya itu di hatiku hanya engkau itu nempel di organ itu enggak toh. Itu hati itu kan roh, artinya jiwa toh. Jiwa. Jadi bentuknya seperti apa Bro? Wallahu a'lam ini. Jiwa kan roh toh Mas Hilmi. Iya. Roh itu ya masalah abstrak, enggak bisa. Ya. Itu. Ya kayak pikiran tuh Mas Hilmi. Iya. Pikiran kan bukan otak toh. Bukan otak. Bukan. Tapi orang nggak punya otak nggak bisa berpikir. Iya toh, itu loh. Itu. Ini cahaya di hatiku. Udahlah itu.
Loh, kok sudah jam 7:30 Mas Umi? Oke, Prof sedikit Prof. Ya. Saya sering mengembangkan cahaya hati saya, cahaya wajah saya, mata, hidung, telinga dan kemudian otak pikiran saya tambahkan begitu bagaimana Prof? Tapi dalam bahasa saya. Boleh juga ya. Cahaya di otakku gitu ya. Ya. Kalau otak itu ada di dalam rokok Mas Ilmi itu. Nah, itu ada kata-kata begini. Justru tidak cahaya di dalam otak. Ya. Tidak ada itu dalam hadis itu nggak ada. Pikiran. Yang ada itu aku serahkan otakku kepadamu. Serahkan otakku. Iya, artinya saya tundukkan otakku itu berpikir, saya tundukkan. Pokoknya seluruh pikiran-pikiran yang jelek itu saya tundukkan. Otakku itu saya serahkan kepadamu supaya engkau isi. Pasrahkan gitu ya Prof. Sebab otak ini sering menggoda. Nah itu dia. Otak itu sering kali bermasalah. Tapi kalau minta gitu boleh Mas Ilmi. Boleh. Ditambahkan. Bagus juga silakan. Berikan ada cahaya di otak dan hatiku. Ini namanya rasa dan rasio. Rasa dan rasio, otak dan hati. Iya, rasa dan rasio namanya itu. Itu namanya otak dan hati. Memang ini bagus Mas ini pikiran yang bagus juga ya. Nah, artinya itu malah ya ulul albab itu. Nah, ulul albab itu adalah orang yang cahaya di otak dan hati itu seimbang. Seimbang. Itu bagus. Bahkan saya teruskan seluruh tubuh saya. Memang itu. Supaya terjaga. Iya memang tidak hanya itu Mas Ilmi. Kalau di dalam buku terapi sholat itu tidak hanya itu. Waj'alni nura, dan jadikan aku adalah cahaya. Tapi di dalam kajian ini saya nggak sampai di situ. Saya hanya berbicara soal yang ini aja 4 saja dulu. Yaitu hati, mulut, lisan, telinga, penglihatan. Ya, 4, 1, 2, 3, 4 dulu. Nah, nanti kita bertahap lah ya. Kita bertahap. Hari ini rupanya kita hanya sampai di cahaya cahaya hati belum lisan ini. Lisan belum. Nanti bisa berkembang. Iyalah gitu. Kita jelaskan pada Jumat yang akan datang. Amin. Saya mohon maaf sekali. Prof, selamat menguji. Iya, karena ini ada ujian terbuka untuk teman yang ini sudah tua, sudah punya anak banyak. Tapi dia semangat kuliah, menyelesaikan, yang kita beri semangat baru. Iya, Prof. Masya Allah. Saya kira begitu. Iya, Prof. Saya mohon pamit. Terima kasih, Prof. Nanti bisa dilanjutkan dengan yang lain-lain.